Nama Mulai saya wabarakatuh. kenapa Priyadi Yunus Pak ini memulai bukan ya kasih atas supaya termasuk pada audiens yang mendapat pada Priaka merupakan tampilan pertama yang merupakan upaya pertolongan kewaspadaan mendapatkan yang lebih sempurna. Berarti pertolongan tersebut sebagai barang yang dilakukan oleh petugas P3K. Adapun tujuan P3K antaranya adalah kematian, mencegah cacat yang lebih berat, mencegah infeksi, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Adapun tindakan dari P3K yang harus dilakukan yang pertama sih, perhatian situasi yang terjadi dengan cepat dan utamakan keselamatan diri sendiri. Jauhkan korban dari bahaya dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri. Dan ketiga, memberikan pertolongan. Yang pertama yang dilakukan adalah menilai kondisi korban. Ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa kesadaran, pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Keempat, mencari bantuan. Jika kemungkinan mencari bantuan orang lain untuk mengamankan tempat kejadian kecelakaan, menelpon rumah sakit atau tenaga medis, mengambil alat-alat P3K, membantu mengatasi perdarahan, atau membantu memindahkan korban. Dan adapun fasilitas P3K dibutuhkan fasilitas P3K. Yang pertama adalah personil atau petugas P3K. Jumlah petugas P3K disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan, faktor resiko di perusahaan, dan jumlah shift kerja perusahaan. Kedua adalah kotak P3K. Bahan kotak P3K harus kuat. Kotak P3K mudah dipindahkan dan diberi label. Ketiga, ruang P3K. Di antaranya itu adalah adanya wastafel dengan air mengalir, kertas tisu atau lap, sungan, kotak P3K dan isi, tempat tidur dengan bantal dan selimut, dan sebagainya. Yang keempat adalah alat evakuasi dan alat transportasi, seperti tandu, kursi roda, dan alat lainnya. Kelima adalah fasilitas tambahan, seperti berupa alat pelindung diri. Demikian apa yang saya sampaikan pada kali ini. Jika ada para audiens ingin bertanya, silakan. Saya memberikan 2 pertanyaan saja. Saya bisa bertanya? Silakan ajukan nama dan jurusan. Nah, kelihatan dia wajahku. Oke, nama saya Adriana Revananda dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, itu tadi. Pertanyaan saya kan itu kalau di kecelakaan pasti ada shock ringan ataupun berat. Nah, bagaimana cara tak ketahui itu kalau itu orang tersebut itu mengalami shock? Oke, makasih. Ya, makasih. Ada lagi yang ingin bertanya?
Saya. Masih ada satu Saya. pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pertanyaan saya yaitu, berikan saya salah satu contoh pertolongan pertama serta penanganan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin pertama menjawab pertanyaan dari Adriana Revananda dari jurusan Bahasa Inggris. Ya. Pertanyaannya, setiap adanya suatu kecelakaan ataupun kebakaran pasti disertai shock. Tandanya itu bisa kita melihatnya yaitu denyut nadi cepat tapi lemah, merasa lemah, muka pucat, kulit dingin, keringat dingin di kening dan telapak tangan. Kadang-kadang pasien menggigil atau merasa haus, merasa mual ataupun napasnya tidak teratur. Dan terkadang itu seseorang yang mengalami shock itu tekanan darahnya sangat rendah. Jadi di situ kita bisa mengetahui bahwa apakah seseorang tersebut mengalami shock atau tidak. Bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Seperti denyut nadinya bisa cepat ataupun lemah, merasa lemas, dan bisa kita lihat dari raut wajahnya yang pucat, kulit dingin ataupun keringat. Seperti itu. Apakah saudari Nanda bisa menirunya? Ya. Nah, ya. Makasih, Baik. Pak Guru. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Sri Wahyuni. Pertanyaannya itu, berikan salah satu contoh pertolongan pertama serta penanganannya. Contohnya misalkan seseorang yang luka karena gigitan anjing. Anjing yang gila bergerak tanpa tujuan dan tanpa arah, sehingga sering menabrak atau menggigit sesuatu yang menghalanginya. Penyakit gila anjing disebabkan oleh virus rabies, dan penularannya bisa melalui air liur. Air liur tersebut masuk dari luka gigitan seseorang yang masuk ke darah. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh P3K untuk mengatasi hal tersebut, yaitu yang pertama adalah membersihkan luka seseorang dengan air dan sabun di bawah keran yang mengalir deras. Virus akan larut pada sabun dan dibuang oleh air yang mengalir. Kedua, tutup luka dengan kain steril dan balut. Bawa segera ke rumah sakit. Dan terakhir, upayakan menangkap dan mengamati anjing tersebut selama 2 minggu. Sekian, apakah saudari Sri Wahyuni bisa menerimanya? Ya.